Setelah Jerman pergi dari hadapan sang bisop itu merasa kesal dan berkata, "Dasar bocah sombong," ucapnya, "sebegitu semuanya berakhir akan kuurus dirimu." Rencana untuk menjerumuskan Heavenly Yaksa dalam pembantaian telah hancur. Sambil mengingat kembali semua rencana yang digagalkan oleh Corin, semuanya sudah terbongkar. Bahkan Cross Rider yang harusnya membantai semua orang tidak ada di tempatnya. Setiap rencana untuk mengubah opini publik terhadap Demonic King juga gagal. Dalam prosesnya, dua kelompok Magic Tower juga dilenyapkan begitu saja. Si saman bodoh dari timur itu dikalahkan dengan mudahnya. Bishop itu pun kesal, menggebrak meja. Dia kesal, namun dia kembali positive thinking. Tapi kegagalan masih ada manfaatnya, bukan? Bukankah itu juga kehendak dewa, ucapnya. Dan begitulah, Bishop itu pun kesal semalaman. Kita akan dipindahkan ke suasana kota. Terlihat suasana kota begitu ramai melihat seseorang yang begitu cantik dan begitu indah. "Saintes, bagaimana kemajuan pengikut kita dalam kelompok pendosa?" ucapnya. Berjalan mulus. Di sana ada sang Saintes Estelle yang sedang video call bersama seseorang, yaitu pastornya mungkin. "Kami sudah berhasil mengumpulkan seluruh garis keturunan orang-orang sesat kelas A itu," ucap sang Saintes Estelle yang berpakaian tidak senonoh di jalanan. "Mereka harus dihukum di sini, di daratan suci Zion," ucap sang kepala pendeta. Monster dari Magic Tower, Geomancer, Kang Ryun, bahkan para Cross Crusader dari gereja lama, semuanya banyak sekali yang harus kami tempuh lewat daratan. Butuh waktu sebelum mereka sampai. "Ngomong-ngomong Saintes, apa maksudnya pakaian itu?" ucap sang pendeta kepada sang Saintes. Namun Saintes hanya mengedipkan mata. "Ayolah, ini kan negara barat." Sambil dia melihat ke sana kemari dan menyadari sesuatu, dia melihat seseorang yang dikenalnya, yaitu sang adik. "Mir, apa yang kau lakukan di sini?" Mir melihatnya, dan kita pun dipindahkan ke situasi malam harinya, di mana Saintes akan mengawal beberapa tahanan yang sangat berbahaya, yaitu para pimpinan gereja lama, lalu juga Magic Tower yang lain. Di hari pengangkutan tahanan Markabah, sebuah proses menuju Holy Ground membawa para pendosa menuju tempat hukuman mereka. Perjalanan diselimuti berkah dari Saintes pun telah dimulai. Terlihat Saintes itu berdoa di dalam kereta kudanya. Biasanya orang dengan posisi istimewa seperti dirinya takkan pernah turun tangan untuk melaksanakan tugas macam ini. Namun begitu banyaknya tahanan bernilai tinggi yang terkumpul di sini, tindakan pencegahan itu pun harus diambil. Namun Saintes berpikiran lain. Dalam hatinya dia merasa kesal dengan apa yang terjadi. Dan benar saja, situasi tidak berjalan dengan mulus. Tiba-tiba gerombolan itu diserang. Kereta kuda itu diserang oleh kelompok seorang yang mengepung. "Lindungi Saintes," surah para penjaga di sana. Di sana Saintes hanya bisa terdiam dalam keretanya. Aku sampai berpikir kalau Magic Tower sudah sangat kelewatan karena berusaha untuk menculik Nona Duna Elf. Tapi sekarang kalian mau menjadikanku musuh juga, ucap Saintes yang merasa kesal dalam hatinya. Apa kalian ini benar-benar punya sesuatu yang bisa diandalkan memang? Di sana Saintes berpikir, doa kalian kurang ampuh. Orang sebanyak ini efeknya memang tidak jadi terasa. Lalu seseorang masuk di sana. "Saintes, tolong evakuasi, di sini terlalu berbahaya," ucap orang yang baru datang itu. Namun ketika dia melihat ke dalam kereta kudanya, Saintes telah menghilang. Apa? Kemana perginya Saintes? Dan ini adalah ketua Magic Tower dan Black Tower juga. Lihat siapa yang datang. Rupanya orang-orang yang tadi hanyalah pengalihan untuk membebaskan mereka berdua. Namun rencana mereka berdua disadari oleh sang Saintes. "Tak kusangka kau sendiri yang akan membebaskan kami. Sudah tidak waras ya." Di sana Saintes berpikir dengan hal yang lain. Ketika mereka sudah terbebas dari kerangkanya, mereka langsung menyerang sang Saintes. Bicara dengan semudahnya itu. Bisa-bisanya orang dengan gelar suci ternyata sebodoh ini. "Serang! Kau tidak sadar baru saja membuka segelnya jeruji besi mengekang magic kami juga. Lihat ini." Dan ledakan pun terjadi di sana. Di sana mereka merasa senang dan merasa telah mengalahkan sang Saintes. Bahkan kereta yang mengurung mereka pun telah hancur menjadi berkeping-keping. Lalu seseorang dari mereka berkata, "Cuma begini saja Saintes terkenal itu? Ya, tubuhku sakit semua. Aku rasa aku mau istirahat dulu di wilayah timur setelah ini selesai," ucap yang lain. Namun di balik asap, seseorang berkata, "Bagaimana dengan hukuman karena kabur dari penjara?"
Apa? Tidak mungkin, ucap sang aki botak ini. Rupanya dia melihat sosok saintis yang sudah berkilauan kekilauan emas, api terkutuk yang hanya padam setelah membakar tulang. Marilah bertobat kalian semua. Dengan berkah dewa kereta besi, musuh sekalipun takkan bisa melukaiku, ucap sang saintis yang diselimuti oleh api-api yang sangat bercahaya. Sementara itu, orang-orang yang lain berusaha untuk menyerangnya dengan kekuatan black magicnya. Doa saintis mengundang keajaiban dewa. Saintis berkata, aku takkan terluka, perisai dewa telah melindungiku. Dasar gila, ucap mereka berdua. Dan jika ia berkehendak, dewa selalu mengawasiku, ucap sang saintis lalu bersiap untuk menyerang mereka. Dia mengeluarkan sesuatu, dia mengeluarkan sebuah mortal besi dalam genggamannya. Ambil tongkat besi ini dan hancurkan mereka, ucap saintis. Hancurkan seperti tembikar dan remukan musuh hingga menjadi debu. Gecrak, dar, gecrak lagi, dar lagi. Dan inilah yang dapat ia lakukan. Dia benar-benar tidak terkalahkan dengan berkah dewa. Lalu selain itu kekuatan yang sangat luar biasa. Sementara itu ini adalah situasi pengepungan. Kereta saintis telah berbalik, semuanya telah hancur. Seseorang berkata, biar aku menahan mereka bos, saintis telah menghilang, ketemukan saja dia. Lalu orang yang lain berkata, baiklah akan kutemukan dia, tolong berusahalah. Ya sini tidak ada habisnya, bertahanlah dan lindungi saintis. Baik. Lalu akhirnya orang yang baru datang pun menemukan sang saintis. Rupanya Anda berada di sini. Sementara itu di sisi saintis, rupanya dia telah menghabisi kedua tahanan itu. Pergerakan kelompok mage ini tidak biasa. Bagaimana kerusakannya, ucap sang saintis. Berkat kekuatan Anda sejauh ini belum ada korban, tetapi hanya tinggal menunggu waktu saja. Satu persatu dari kami terluka. Begini jadinya kehancuran total tidak dapat dihindari. Ya apa boleh buat, ucap sang saintis. Mereka ini kriminal kelas tinggi, aku langsung mengeksekusi mereka di tempat. Tinggalkan saja sisanya. Kriminal mulai mundur lagi. Terlalu awal bagi kita untuk mundur. Tetua Mossad itu mendedikasikan hidupnya untuk penelitian Himera, bukan? Ada kemungkinan kalau mayatnya itu juga palsu, saintis. Sudah lupakan saja, ucap saintis yang berlalu pergi dengan pakaian yang bercipratan getih di sana. Saintis memang cukup kuat, tetapi di sana saintis menyadari sesuatu. Tunggu dulu. Lo ini siapa? Ucap saintis sambil berbalik kepada orang yang baru saja datang tersebut. Di sana saintis berkata, aku tidak pernah melihat wajahmu di antara pengawal lainnya. Rupanya orang itu adalah orang yang menyamar. Dia pun membuka wujud aslinya. Ah sial, aku menyamar ketahuan ya. Dan itulah, rupanya ini adalah ketua dari Golden Magic Tower yang sebelumnya tidak dapat dilawan oleh Corin karena dia tidak diketahui keberadaannya yang antah berantah. Dia adalah Golden Magic Tower Adeline. Bahkan saintis pun kaget melihat keberadaan Adeline yang berada di sana. Bahkan ketua Adeline pun ada di sini. Apa? Mundurlah, ucapnya. Jika kau tidak mau dirimu terluka, maka ikutlah dengan selamat. Namun di sana saintis melakukan perlawanan. Mundur, kau bilang bisa mengalahkanku. Coba saja. Saintis pun mengeluarkan rantai dan memanggil beberapa perinya. Dan begitulah ledakan energi pun terjadi di hutan yang gelap itu. Kini menjadi terang karena ledakan energi. Sepertinya saintis pun berhasil dikalahkan oleh Adeline karena diperlihatkan bahwa berita terpanas saat ini adalah saintis Hadassah Elrod, saintis dari Katedral Zion telah diculik. Itulah beritanya pun menyebar seperti kobaran api dengan cepat begitu saja. Keluarga kerajaan dan gereja baru pun bekerja sama untuk menyelamatkan dirinya. Untuk menanggapi insiden ini juga, Asosiasi Guardian telah mengumpulkan 7 tim elit Guardian. Di antaranya adalah King of Vienna, Modern Magic Society, Iron Warhammer, Northern Militia, lalu yang terakhir adalah Corin Guardian. Guardian yang terbaru namun sudah termasuk dalam Guardian Elite. Para eksekutif pun bingung dengan keadaan Corin Guardian. Siapa mereka? Lihat saja kapalnya. Bentuknya seperti bola kapas seperti itu. Bisa-bisanya mereka takkan mampu menembakkan meriam dengan benar, bukan? Lalu di sana para penjaga berkata, Kapten, kurasa itu mereka. Itu dia mereka, Corin Guardian. Di sana muncullah Corin bersama Mariette Duna Elf. Sejak kapan asosiasi mulai menyeret anak-anak ke masalah sepenting ini, si ucap para kapten di sana. Namun tiba-tiba saja ada orang yang baru datang dan membungkukkan kepalanya dengan hormat. Kapten Corin dari Corin Guardian bersama wakil Kapten Mariette, silahkan lewat sini, ucapnya. Selamat atas promosi kalian menjadi Elite Guardian. Apa Elite Guardian?
Tingkatan mereka sama seperti kita dong, ucapnya. Rupanya orang yang baru berkata itu adalah salah satu penjaga atau pengawal dari guardian yang lain. Bocah seperti mereka menjadi elit. Wajar kalau mereka terkejut, ucap Corin. Dengan adanya Mariette, lalu Huarang Alicia juga di sini. Ikatan yang kami miliki dengan Warski, mercenary, lalu keluarga Ar dan Corin Guardian punya kekuatan yang sangat besar. Meski begitu, normalnya untuk mendapatkan status first class Guardian membutuhkan proses yang panjang juga rumit. Namun saat-saat seperti ini membuat asosiasi putus asa. Hasil penyelesaian kami yang meningkat pesat membuat kami mendapatkan hal yang bagus pula dengan cepat. Inilah yang kami lakukan selama berbulan-bulan ini. Semua misi yang kami lakukan tanpa henti. Mereka lakukan ini untuk alasan seperti ini, dan aku harus melakukannya untuk penampasan Magic Tower juga. Lalu seseorang berkata, baiklah, semuanya sudah berkumpul. Magic Tower telah menculik saintis seperti yang kalian ketahui. Untuk menyelamatkan dia, cabang asosiasi kami akan mengirimkan 7 tim elit Guardian yang telah berkumpul. Kami harus berada di antara mereka sebagai elit Guardian juga, ucap Corin. Seseorang di sana berkata, dari elit Guardian of Vienna. Ya, sah-sah saja sih, tapi apa kami dibayar, ucapnya. Ya benar, kami ini bukan badan amal, ucap para Guardian. Namun orang yang berada di depan mereka berkata, tentu saja kalian dibayar. Pihak kerajaan telah menjanjikan imbalan yang besar kepada pahlawan yang ikut andil dalam penampasan Magic Tower ini. Orang yang berbicara ini adalah kepala asosiasi Guardian, The Kingdom of the Promised Gorgeous Reward. Itulah julukannya. Tim Guardian yang bergabung dalam penyerangan ini akan diberikan hak atas perampasan yang tak terbatas, baik harta maupun benda. Lalu tenaga manusia, ambil saja sesuka kalian. Kalian akan punya budak. Yang lain pun berkata, mantap, kami akan punya budak magic. Hahaha. Namun di sana Corin tidak senang dengan hal itu. Seperti belatung-belatung kurus itu harusnya disingkirkan. Biar ku perjelas, siapapun yang mengincar kami akan dibunuh. Kau paham, anak baru? Rupanya orang yang tadi melihat Corin sebagai tim elit dan tidak terima masih mengintimidasi mereka dan mencoba untuk memprovokasi mereka. Namun provokasi mereka itu dihadapi oleh Mariette. Apa maksudmu? Jangan terlalu banyak bicara. Namun Corin berkata, tenanglah senior, kita tidak punya urusan untuk mengurusnya. Mereka bukan dari elit Guardian tapi kelompok pengumpul barang bekas, itu saja. Jujur, sebelum kami mendarat saja perebutan harta rampasan sudah dimulai. Lalu seseorang berkata, terus terang, kalau kita harus berterima kasih pada Magic Tower, lagi pula mereka mencuri saintis untuk kita. Yang lainnya pun berpikiran sama. Tak satu pun dari mereka yang peduli tentang saintis. Mereka cuman kesini untuk menumpahkan hasrat pribadi mereka. Sama sekali tidak ada yang peduli tentang saintis. Apa kau baik-baik saja, Corin? Namun Corin yang terlalu fokus dengan hal itu. Aku tidak apa-apa, kita fokus saja dengan pekerjaan kita, ucap Corin dengan wajah yang serius untuk menyelamatkan sang saintis. Jangan biarkan ejekan kecil itu mengganggu dirimu. Dan begitulah, akhirnya kapal-kapal itu pun berlayar pergi untuk menyelamatkan saintis. Dan lagi pula pada akhirnya mereka semua ditakdirkan untuk mati di sini. Itulah yang seharusnya. Cerita utama dari Heroic Legend of Arhan pun sudah dimulai. Magic Tower Subjugation. Steel of Archipelago terdiri dari puluhan pulau, juga satu pulau utama yang sangat besar. Untuk bisa mencapai pulau utama, Magic Tower berada di salah satu tempat pulau harus ditaklukkan. Sayangnya pihak Tower juga sudah sepenuhnya siap dengan hal ini. Sekelompok elit Guardian yang dibentuk secara tergesa-gesa sama sekali tidak bisa mengamankan tempat pijakan mereka. Seharusnya itulah yang terjadi di masa depan. Barisan terdepan dihancurkan dengan pasukan utama dan mengalami kerugian besar. Alhasil 60% jajaran elit Guardian telah dibunuh olehnya. Di putaran kehidupan sebelumnya, operasi penumpasan ini tak diragukan lagi berakhir dengan kekalahan. Merupakan bencana terburuk dalam sejarah Guardian. Sementara itu, ini adalah salah satu orang dari Magic Tower. Dia berkata, maju sini dasar kalian bajingan-bajingan makanan ikan. Dan seseorang pun berkata 500 meter, 300 meter. Dan dia pun ketika akan menembakkan magicnya, dia bingung dengan sesuatu. Apa itu? Kapten, pasukan Tower terlihat berada di pantai. Sepertinya ini salah satu jebakan mereka. Tiba-tiba saja ombak besar muncul. Petir di sana mulai bergerencangan. Tower bajingan, kalau begini habislah kita. Namun tidak seperti yang mereka duga. Itu ada bukan ulah yang dilakukan oleh Magic Tower itu. Apa maksudnya ini? Kita kan belum melakukan apa-apa, ucap para Magic itu.
terlihat seseorang tertawa. Hahaha. Dan benar saja dia telah kembali. Ini adalah Corin yang menjadi badut seperti biasa. Efek Magic Untamed ini berubah tergantung pada genre yang dimainkan. Jika genrenya rock, maka seperti inilah hasilnya, menghasilkan petir-petir yang sangat besar. Orang-orang di sana berkata, "Wow, sialan, apa ini? Bencana alam kah? Apa yang dilakukan? Dasar gila," ucapnya. Terlihat Corin memainkan harpa yang diberikan oleh dewa sebelumnya. "Apa ini juga bagian dari rencanamu, bos?" ucap Drone-Warski waktu itu. Terlihat kapal-kapal bertabrakan di sana. Bencana alam yang menewaskan 60% yang mendapat mendarat di pulau. Harusnya bisa kucegah dengan hal ini. Kalau seperti ini, lebih baik mati di tanganku daripada di tangan kalian, ucap Corin yang memejamkan matanya. "Baiklah, kalau begitu akan ku nyanyikan sebuah lagu," ucap Corin sambil memainkan harpanya. "Twinkle twinkle little star, biar aku sendiri yang menenggelamkan armada di tengah lautan ini." Dan gecerak dar, petir pun menyambar di sana di sini. Dan begitulah semuanya berakhir dengan kekalahan. Mereka pun terpaksa kembali dan mendirikan tenda darurat. Kapten di sana marah. "Magic Tower bajingan, bisa-bisanya mereka menggunakan magic besar yang mengendalikan alam. 50% kapal laut di mobilnya sisi untuk pendaratan ini. Tak ada yang menyangka mereka dipaksa mundur bahkan sebelum mencapai daerah pesisir." Lalu kapten berkata, "Laporkan kerusakannya bagaimana?" "Sebanyak 13 kapal tenggelam, 21 kapal rusak berat, Pak." "Ya, kapalnya saja belum lunas, sama sekali tidak bisa diperbaiki. Jadi kita tidak bisa membawanya ke pandai besi atau kapal." "Bagaimana ini? Cuma beberapa demam dan luka-luka dan reruntuhan, selain itu tidak ada korban jiwa sama sekali." "Apa ini maksudnya? Setengah armada hancur tapi tidak ada korban sama sekali?" "Ya, tentu saja tidak ada korban sama sekali karena Corin tidak menginginkan hal itu. Dia dengan sengaja menenggelamkan kapal-kapal itu hanya untuk menolong mereka." Sementara itu seseorang berkata, "Magic Tower sialan, untung Corin Guardian banyak membawa skoci jadi kami selamat." Namun di sana orang yang menyepelekan Corin berkata, "Tidak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang terjadi. Sayang, yang menyelamatkan kita adalah orang ini. Musik itulah yang menyelamatkan kita." Padanya berhasil ditenangkan oleh musiknya sambil melihat sosok Corin yang kini menjadi immortal lock lagi ya, sambil memegang harpa miliknya. Dia mengacungkan tangannya. "Musik tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh. Musik adalah untuk menyelamatkan," ucap Corin dengan acting immortal locknya. Dan begitulah orang-orang yang di sana pun menjadi fans Corin Rock yang kini menjadi Corin Rock namanya. Sambil mengeluarkan tangannya, dia berkata, "Ayo kita dengar bersama-sama musik alur cerita aslinya. Para elit Guardian ini tak pernah punya kesempatan untuk bersinar. Tak ada yang tahu seberapa keras mereka bekerja untuk bisa mendapatkan elit Guardian. Kemampuannya harusnya sangat hebat, cuma karena mereka hilaf saat pada keserakahan dan gagal memahami situasi, mereka tewas begitu saja. Namun bukan alasan yang sah untuk membiarkan mereka mati. Dan aku menghentikannya dengan laguku." Dia pun dipeluk oleh fansnya. "Aku menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya tak bisa kuselamatkan. Ini adalah sesuatu yang baik," ucap Corin. "Kalau bisa, lebih baik jika event Magic Tower Subjugation ini tak pernah terjadi sekalipun. Sayangnya event ini adalah kejahatan yang memang diperlukan. Event ini adalah cerita utama. Magic Tower Subjugation adalah sesuatu yang harus disaksikan oleh dunia ini." Terlihat koran-koran pun mulai menyebar agar mereka tahu persis seperti apa itu Magic Tower. Bahkan orang seperti Lark yang pernah bercita-cita menjadi salah satu darinya akan tahu tentang kebenarannya. Magic Tower membenci dan menculik saintis. "Tempat kerja impianku sudah sirna," ucap Lark yang melihat berita di dalam koran. Kalau dunia tahu kebenaran tentang Magic Tower, itu akan sangat membantu. Tiba-tiba saatnya menyatukan untuk orang melawan bersama. Satu hal yang kusesalkan adalah tak bisa menghentikan insiden penculikan saintis. Memang kejadian yang tak terhindarkan, tetapi di sana ada Luck dan Jagar. Jagar berkata, "Aku lebih khawatir pada saintis. Dia masih hidup, bukan? Ya, popularitas saintis itu akan memicu gerakan untuk menghancurkan Magic Tower. Itulah yang direncanakan Corin selama ini. Karena itu, tak perlu dikhawatirkan," ucap Corin. Dalam skenario-nya, Estelle masih aman saja dalam genggaman mereka. Sambil membayangkan Estelle atau sang saintis menjadi anak
Sayangnya Magic Tower karena tidak bisa menghentikannya. Sebagaimana orang-orang di sini yang kini sudah berubah menjadi anak buahku, ucap Corin. Di sana Corin mengacungkan tangannya berpose rock dan metal. Sudah menjadi tugasku untuk menyelamatkan dia. Namun semua itu tidak sesuai dengan bayangan Corin yang menculik saintis bukanlah Magic Tower. Kini dia diserahkan pada seseorang yang Corin kenal. Bahkan saintis pun sambil berlumuran getih dia berkata, bagaimana bisa aku terluka? Seharusnya berkah dewa membasuhiku, berkah dewa melindungiku seharusnya. Dan benar saja, orang yang menculik saintis saat ini bukanlah Magic Tower ataupun kepala dari Golden Magic Tower, namun dia diserahkan pada si Dunsky, anak buahnya dari Ted Baltazar. Dia berkata, "Are, kau pikir makhluk itu tidak bisa terluka? Kupikir saintis ini tidak bisa terluka karena berkah dewa, namun sepertinya aku salah." Ciahahaha. Dan begitulah saintis pun diserahkan pada Dunsky.